Beberapa waktu lalu, Manchester United berhadapan dengan Young Boys di pertandingan terakhir grup F Liga Champions. Pada laga ini, Ralf Rangnick memutuskan melakukan banyak rotasi pemain di skuad MU. Dan Henderson dipercaya menjadi starter di laga ini. Ia mengawal gawang setan merah sejak awal laga. Namun sayang, ia gagal meraih clean sheet di laga ini. Rangnick mengaku tidak bermasalah melihat Henderson kebobolan. Ia menilai sang kiper tampil apik di laga itu. Ia juga meyakini Henderson sebenarnya bisa menghentikan gol itu, meski ia mengakui gol Rieder itu masuk kategori yang sangat sulit. Saya rasa dia nyaris menyelamatkan gol penyama kedudukan Young Boys. Namun terlepas dari gol itu, dia sangat proaktif hari ini. Ia menunjukkan auranya di bawah mister gawang kami, ujar Rangnick kepada Manchester Evening News. 2 musim terakhir, Benzema menjadi tulang punggung Real Madrid. Striker timnas Prancis itu menjadi sosok pembeda berkat produktivitasnya dalam mencetak gol. Pada tengah pekan kemarin, Karim Benzema absen di laga kontra Inter Milan. Ini disebabkan ia mengalami cedera hamstring pada laga kontra Real Sociedad. Namun, cedera Benzema itu dilaporkan hanya cedera ringan, sehingga diprediksi bisa bermain di derby Madrid nanti. Menurut Ancelotti, saat ini proses pemulihan Benzema berjalan dengan baik. Kondisi sang striker semakin membaik dari hari ke hari. Manajer Madrid Carlo Ancelotti cukup optimis bahwa Benzema bakal pulih tepat waktu, sehingga ia bisa bermain di derby Madrid nanti. Kami masih memiliki beberapa hari untuk mengamati apakah Karim bisa pulih tepat waktu. Namun saya pribadi percaya ia bisa bermain di laga nanti, ujar Ancelotti. Dalam 2 dekade terakhir, Barcelona memang menjadi salah satu raksasa dominan di sepak bola Eropa, bahkan dunia. Habitat mereka adalah bersaing dengan sesama tim besar di Liga Champions, di mana 3 trofi sukses dimenangkan sejak 2009. Namun kekalahan 3-0 di Allianz Arena membuat Barcelona harus menanggung malu karena turun kasta ke Liga Eropa, ajang yang sudah 17 tahun lamanya mereka hindari. Maka dari itu, wajar bila Xavi Hernandez merasa seolah sudah mengotori martabat Barcelona. Kendati demikian, ia bertekad untuk bisa memulai kebangkitan El Blaugrana dari titik ini. Barcelona adalah tim yang selalu ingin dominan atas lawan, namun melawan Bayern malah sebaliknya. Ini adalah Liga Champions, namun kami justru main tanpa taring. Saya marah, namun ini kenyataan yang harus diterima. Tidak ada jalan lain selain bangkit saat ini juga, ujar Xavi kepada Marca. Bek veteran Juventus Leonardo Bonucci mengomentari kesuksesan timnya menyabet status juara grup H Liga Champions 2021-2022. Bonucci berharap laju positif Juventus tak hanya terlihat di fase grup, tetapi berlanjut ke babak berikutnya. Sebagaimana diketahui, Juventus menjadi juara grup H usai menang tipis atas Malmo beberapa waktu lalu. Diprediksi akan menghadapi tim kuat lainnya di babak 16 besar. Bonucci pun ingin Juventus tampil lebih garang di babak berikutnya, sebab dia tak mau Juventus kembali terhenti di babak 16 besar seperti musim lalu. Pemain timnas Italia itu pun membeberkan persiapan jelang babak tersebut. Menurutnya, ia dan rekan-rekannya perlu melatih fisik serta mental agar bisa menembus perempat final. Kami hanya bisa meningkatkan bentuk fisik dan mental terbaik kami di babak 16 besar untuk maju. Target minimal Juventus adalah mencapai babak 8 besar Liga Champions, ujar Bonucci dilansir dari Football Italia. Chelsea gagal menjadi juara grup H setelah bermain imbang 3-3 melawan Zenit Saint Petersburg. Menurut catatan WhoScored, Chelsea sebenarnya tampil lebih dominan. The Blues memegang penguasaan bola sebesar 54%. Chelsea bahkan mampu unggul lebih dulu lewat gol cepat Timo Werner pada menit kedua. Namun pemain Chelsea justru mengalami penurunan saat sedang memimpin. Alhasil, laga itu berakhir dengan skor imbang 3-3. Usai laga, Thomas Tuchel tak bisa menutupi rasa kecewanya terhadap performa anak asuhnya. Tuchel mengaku kesal dengan para pemain Chelsea karena tak mendengarkan instruksinya saat sedang unggul. Saya tidak tersinggung dengan penilaian Anda di sini bahwa para pemain saya tidak mendengarkan saya, yang menurut saya itu tidak baik.
Tetapi saya menyerahkannya pada Anda dan pendapat Anda, ujar Tuchel seperti dikutip dari Daily Mail. Manchester United saat ini memiliki manajer baru. Mereka ditangani oleh Ralf Rangnick yang menggantikan oleh Gunnar Solskjaer. Namun Rangnick hanya bertugas hingga akhir musim nanti. Alhasil, Setan Merah harus mencari manajer baru di akhir musim nanti. Belakangan, nama Mauricio Pochettino dijagokan menjadi manajer MU. Namun laporan The Telegraph mengklaim bahwa sosok Erik ten Hag lebih disukai MU untuk menjadi manajer baru mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk mempekerjakan ten Hag. Mereka terkesan dengan track record sang pelatih. Selain itu, ia juga piawai mengorbitkan pemain muda sehingga ia dirasa cocok untuk kebutuhan Manchester United. Sementara itu, Manchester United tidak bisa merekrut ten Hag secara gratis. Pasalnya, sang pelatih masih terikat kontrak hingga tahun 2023. Oleh sebab itu, MU harus keluar uang sekitar 5 juta euro untuk menebus klausul rilisnya. Erling Haaland sudah memasuki musim ketiganya di Borussia Dortmund. Semenjak bergabung, striker asal Norwegia itu menjelma menjadi mesin gol yang mematikan di lini serang Borussia Dortmund. Di musim panas nanti, Haaland berpotensi cabut dari Dortmund. Kabarnya, tim-tim seperti Manchester United dilaporkan siap mengaktifkan klausul rilisnya yang bernilai 75 juta euro. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, CEO Dortmund Hans-Joachim Watzke membenarkan bahwa ada klausul rilis di kontrak Haaland. Ia juga mengakui klausul itu akan aktif di musim panas nanti. Namun, ia tidak tahu apakah Haaland akan mengaktifkan klausul itu atau tidak. Watzke juga membantah kabar bahwa pihaknya sedang mencoba untuk memperbarui kontrak Haaland. Ia menyebut kabar itu tidak benar. Ia menyebut posisi Dortmund saat ini masih sabar dan menunggu kejelasan dari Haaland. Langkah kami saat ini sangat tergantung sinyal dari dia dan agennya. Apakah dia akan mengaktifkan klausul itu atau tidak? Kita akan ketahui itu sebelum bulan Maret atau April nanti, ujar Watzke kepada Prime Sport. Barcelona baru saja gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pada matchday terakhir babak penyisihan grup E, Barcelona menyerah 0-3 dari Bayern Munchen di Allianz Arena. Dengan hasil tersebut, langkah El Barça di Liga Champions harus terhenti. Pasalnya, pada laga lainnya, Benfica menang 2-0 atas Dinamo Kiev. Barcelona turun kasta ke Liga Eropa setelah finish di urutan ketiga dengan mengantongi 7 poin. Namun nasib apes yang dialami Barcelona belum berhenti sampai di situ saja. Selepas pertandingan melawan Bayern Munchen, bek sayap andalan mereka yakni Jordi Alba dilaporkan mengalami cedera. Alba sendiri memang hanya bermain selama 30 menit dalam laga itu. Pemain timnas Spanyol itu ditarik keluar pada menit 31 setelah mengalami masalah dengan kakinya. Menurut klaim dari Football Espana, Alba mengalami cedera hamstring dan akan absen hingga akhir bulan ini. Saat ini, Newcastle United naik status. Mereka berusaha untuk bisa bersaing menjadi klub papan atas di Premier League. Newcastle dikabarkan akan mendatangkan beberapa pemain berkualitas ke St. James Park. Kabarnya, Newcastle sedang berusaha untuk mendatangkan 5 pemain pada bulan Januari 2022 nanti. Kabar tersebut dilansir oleh Daily Mail. Menurut laporan tersebut, pelatih Newcastle yakni Eddie Howe sudah menyetorkan nama pemain yang ingin ia datangkan pada manajemen klub. Dari 5 pemain tersebut, salah satu pemain yang masuk incaran Newcastle adalah gelandang bertahan Arsenal, Mohamed Elneny. Saat ini, kontrak pemain asal Mesir itu bersama The Gunners sudah mulai menipis. Ia akan berstatus sebagai free agent pada musim panas 2022 nanti, sehingga ia kini bisa dibeli dengan harga miring. Baru-baru ini, Tottenham mengalami serangan virus corona dengan beberapa kasus serentak. Ada 8 pemain inti dan 5 staf yang dipastikan positif, dan lapangan latih pun harus ditutup. Dengan kondisi skuad demikian, Antonio Conte menegaskan bahwa timnya tidak siap jika dipaksa bertanding melawan Rennes. UEFA pun menanggapi keluhan Conte dengan tangan terbuka. Pernyataan UEFA dan Tottenham sempat bertolak belakang dengan pernyataan Rennes.
Sebagai tim tamu, Rein menuntut Spurs membuka situasi sejelas mungkin untuk menciptakan keadilan. Aturan menegaskan bahwa pertandingan seharusnya bisa dimainkan asalkan tim memiliki 13 pemain outfield dan kiper. Artinya, Spurs harusnya masih bisa bermain. Meski begitu, UEFA akhirnya mengintervensi dan menegaskan pertandingan tidak akan dimainkan. Ancaman COVID-19 menjadi alasan kuat untuk menyesuaikan aturan dalam kasus khusus seperti ini. Sejak musim lalu, nama Calvin Phillips sedang naik daun di Inggris. Ia tampil ciamik di lini tengah Leeds United sehingga ia menjadi andalan di timnas Inggris. Performa apik Phillips ini ternyata diminati Manchester United. Setan Merah ingin mendatangkan sang gelandang di tahun 2022. Namun mengutip The Sun, MU bakal gigit jari dalam perburuan Phillips. Kabarnya, sang gelandang memutuskan untuk pindah ke Liverpool. Menurut laporan itu, Phillips saat ini condong bergabung dengan Liverpool. Ia tergoda dengan ajakan Jurgen Klopp. Klopp dilaporkan menyukai permainan Phillips sehingga ia ingin memboyongnya ke Anfield. Namun, Liverpool harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendatangkan Phillips. Pasalnya, mahar transfer sang gelandang cukup tinggi. Pihak Leeds memang siap berpisah dengan sang pemain, namun mereka hanya mau menjualnya di angka 60 juta pound sterling. Di musim panas kemarin, Georginio Wijnaldum memutuskan cabut dari Merseyside. Ia pindah ke PSG dengan status bebas transfer. Laporan The Sun mengklaim bahwa Wijnaldum berpotensi balik ke Inggris di Januari 2022. Ia dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan salah satu klub IPL. Menurut laporan itu, Wijnaldum belakangan sedang menjalin kontak dengan Arsenal. The Gunners tertarik untuk mendatangkan Wijnaldum ke London Utara. Menurut laporan tersebut, kans Arsenal mendatangkan Wijnaldum cukup besar. Kabarnya, sang pemain membuka pintu untuk kembali ke Inggris. Wijnaldum dikabarkan kurang kerasan di Prancis sehingga ia tertarik untuk kembali ke Inggris sekali lagi. Menurut laporan tersebut, Arsenal berencana meminjam Wijnaldum sampai akhir tahun. Nantinya, mereka akan mengajukan klausul pembelian permanen dari PSG di akhir masa peminjaman. AS Roma tidak menemui kesulitan berarti saat menghadapi CSKA Sofia dalam laga pamungkas fase grup UEFA Conference League Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Jose Mourinho keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Tammy Abraham membuka keunggulan AS Roma di menit 15. Kemudian Borja Mayoral mencetak gol kedua Giallo Rossi di menit 34. Gol kedua Tammy Abraham di menit 53 membawa tim tamu unggul 3-0. Pada akhirnya, tuan rumah berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Hamza Chatkovic di menit 75 dan gol Yannick Wilshot di masa injury time. Hasil ini membawa Roma lolos ke babak 16 besar dengan status pemuncak klasemen grup C. Klub Premier League Arsenal dikabarkan berminat mendatangkan penyerang Everton Richarlison di tengah kabar bakal hengkangnya Alexander Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang. Kedua penyerang senior tersebut belakangan ini memang sudah sering disebut bakal cabut dari Arsenal. Di antara keduanya, Lacazette lebih sering menjadi bahan spekulasi media. Pasalnya, kontraknya di Arsenal akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Oleh karena itu, Arsenal mulai mencari pemain yang bisa dijadikan sebagai juru gedor The Gunners yang baru. Satu nama kabarnya sudah muncul dalam daftar belanja Arsenal. Pemain itu adalah penyerang milik Everton, Richarlison. Kabar ini diklaim oleh Sport Witness. The Gunners disebut tengah mempertimbangkan untuk memboyong pemain Brazil itu pada musim panas 2022 mendatang. Akan tetapi, Arsenal bukan satu-satunya tim yang mengejar Richarlison. Pemain berusia 24 tahun tersebut juga diincar oleh PSG dan Real Madrid. Ousmane Dembele saat ini berada di ambang pintu keluar Camp Nou. Kontraknya bersama Barcelona akan habis di musim panas tahun depan dan sejauh ini ia masih belum mau memperpanjang kontraknya di Barcelona. Menurut laporan yang beredar, Dembele akan pindah ke Inggris. Ia disebut-sebut bakal bergabung dengan Manchester United. Namun, Mundo Deportivo mengklaim bahwa Dembele tidak akan bergabung dengan MU.
ia akan pindah ke klub EPL lainnya, yaitu Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea cukup tertarik mendatangkan Dembele karena mereka butuh tambahan tenaga di sektor sayap mereka. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini lebih berpeluang mengamankan jasa Dembele. Pasalnya, Thomas Tuchel dan Dembele pernah bekerja sama di Dortmund. Tuchel adalah sosok yang mendatangkan Dembele ke Jerman. Sementara itu, Dembele dilaporkan tertarik untuk bekerja sama dengan Tuchel lagi. Karena itu, ia siap pindah ke London Barat jika Chelsea serius menginginkannya. Setelah sejak musim lalu jadi bahan spekulasi, Marcelo dikabarkan sudah bulat memutuskan masa depannya. Pada bursa transfer musim panas 2022, bek kiri 33 tahun itu kabarnya akan berpisah dengan Real Madrid. Laporan dari AS menyebutkan jika Marcelo tidak akan memperbarui kontraknya di Santiago Bernabeu yang bakal kadaluarsa pada akhir musim ini. Rencananya, ia ingin menjadi free agent agar bisa lebih bebas dalam menentukan tujuannya di bursa transfer. Menurut gosip yang beredar, Marcelo ingin pulang kampung ke Brazil sekaligus kembali memperkuat Fluminense yang merupakan mantan klubnya. Keputusan untuk hengkang diambil Marcelo karena ia masih ingin banyak bermain meski tak muda lagi. Hal yang mana tidak akan ia dapatkan apabila terus bertahan di Real Madrid. Dalam 2 musim terakhir, posisi Marcelo di starting 11 Los Blancos mulai tergusur oleh kedatangan Ferland Mendy.